Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catatan Budi. Pada malam hari ini saya akan memperkenalkan sebuah software, yaitu Rapid Regression, yang mungkin bulan lalu yang kita compile, kita susun bersama teman-teman. Ada beberapa orang yang mengusung Rapid Regression ini. Aplikasi Rapid Regression ini sebenarnya idenya adalah bagaimana kita memproses regresi itu lengkap dari result sampai uji asumsi klasiknya. Teman-teman kalau selama ini kalau memproses regresi kan hasilnya dulu, kemudian habis itu nanti baru uji asumsi klasiknya satu-satu gitu ya. Kita cari biasanya itu cari residualnya dulu, manual dulu, kemudian dilihat lagi satu persatu linearitasnya, homogenisitasnya, kemudian normalitasnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya ketika kita lihat ternyata ada cara untuk bisa menampilkan itu semua gitu. Jadi kenapa sih kita ribet gitu? Kita perlu diproses satu-satu, dan itu pun semi manual ya. Semi manual itu maksudnya kita mau cari data residualnya dulu, kemudian kita olah lagi residual itu dengan apakah ada hubungannya dengan variabel Y gitu. Itu kan semi manual ya, meskipun memang dalam kaitannya ini memang penting buat mahasiswa untuk belajar gitu dalam pengolahan data. Namun ketika ada suatu kondisi ketika kita sudah melalui itu dan kita perlu scanning yang agak cepat gitu. Misalnya data ini sebenarnya oke nggak sih, hasilnya seperti apa gitu. Kita ngambil data sekunder misalnya, ngambil tarik kan kita nggak mungkin kita melakukan itu semi manual itu satu persatu gitu. Dan misalnya ada kondisi lagi, misalnya seorang dosen menguji mahasiswanya gitu. Mungkin mahasiswanya nggak mau kasih data yang dia pegang gitu, karena kan itu memang hadiah. Tinggal dalam sidang itu atau dalam seminar itu sama-sama sama-sama buka softwarenya. Nah, sama-sama buka softwarenya, dan mahasiswanya itu diminta untuk upload gitu. Secara scanning dosennya akan tahu sebenarnya dia distribusi normal atau tidak, dia linearitasnya terpenuhi atau tidak gitu, homogenitas kah atau tidak gitu. Jadi seperti itu kegunaan software ini di mata kami. Dan juga sebagai seorang peneliti juga pengen cepat, jadi pengen misalnya ngambil data, narik data gitu ya, kemudian langsung di running, kira-kira masalahnya ada di mana gitu. Kalau masalahnya ada di homogenisitas, berarti kita perlu perbaiki apanya? Kita perlu perbaiki ditambah variabelnya mungkin, atau ketika terjadi multikolinialitas gitu, kita langsung perbaiki di mananya gitu. Jadi seperti itu. Jadi namanya rapid regression secepat. Terlebih lagi software ini adalah gratis, jadi karena open source gitu ya, kita yang mengembangkan sendiri, jadi kita bisa dengan PD membuka ini di mana-mana. Misal contohnya di seminar tadi atau di sidang yang saya contohkan tadi, nggak perlu khawatir. Berbeda kalau kita membuka data atau membuka software SPSS, software EView, software apalagi Stata ya, dengan universitas nama yang terkenal, tetapi ternyata ketika dilihat itu hasil crack atau hasil apa gitu, hasil nyolong gitu ya, dan itu tidak baik. Dan itu juga untuk memutus mata rantai ini, juga untuk meningkatkan atau mengajak mahasiswa untuk lebih kreatif lagi. Nah, akhirnya terbentuklah aplikasi ini. Panjang ya narasinya. Oke, jadi di buka aja agungbudisantoso.com, kemudian sini ada aplikasi, ada rapid regression, kemudian kita klik. Dan ini karena kita nge-host itu nitip proses di tempat lain, maka loadingnya lebih lama dibandingkan membuka
artikel yang ada di blog ini. Oke. Jadi video ini sebenarnya saya ingin melihat sejauh mana rapid regression ini memberikan output kepada kita sama atau tidak dengan SPSS gitu. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan perbandingan, melakukan uji gitu ya, agar alat ini memang bisa kita percaya atau bisa valid dan bisa reliable gitu. Saya sudah menyiapkan beberapa data, ada 1, 2, dan 3. Ada 3 data yang saya siapkan, dan juga sudah ada output hasil SPSS yang saya running di teman saya gitu, karena yang SPSS-nya yang asli gitu ya. Jadi saya running data 3 paket, kemudian saya kirimkan ke teman saya, dan teman saya mengolahkan data SPSS-nya dan mengirimkan outputnya ke saya. Dan sekarang jatah saya atau tugas saya adalah merunning data yang mentah tadi ke rapid regression aplikasi ini, apakah nanti hasilnya sama atau tidak gitu. Nah, sebelum itu rapid regression ini memerlukan CSV ya, formatnya upload CSV file. Kemudian dari variabel itu, variabel namanya itu jangan ada spasi. Ini misalnya contoh begini, ini adalah CSV. CSV itu sebenarnya gampang ya, CSV. Karena kenapa CSV? CSV itu format seperti Excel yang mana bisa dibuka oleh semua aplikasi baik open source maupun Microsoft gitu ya. Jadi semuanya kalau pakai CSV itu bisa diolah di mana aja. Berbeda kalau formatnya XLSX, itu adalah formatnya Microsoft Office. Sehingga kalau mau dipakai bisa dibuka di Linux bisa, tapi itu terbatas gitu. Tidak bisa kita dengan bebas seperti CSV ini. Nah, cara untuk sebelum ke sana ya, sebelum kita melakukan pengamatan hasilnya sama atau tidak. Cara bagi kalian yang belum tahu cara save as ke dalam CSV itu mudah saja. Misalnya Anda punya ini Excel ya, data Excel bukan Excel, data Excel. Kemudian tinggal di save as saja, di save as. Misalnya udah sesuai nih, sudah nama, variabelnya Y, X1, X2, X3, mau nama lain juga boleh asal tidak ada spasi tadi seperti dibilang tadi di awal. Jadi tinggal save as. Kemudian nah yang ini format Excel workbook ini kita ganti dengan CSV. Nih, CSV. Tinggal klik aja save gitu. Namanya boleh apa aja, data 1, data 2, data 3. Kalau bisa jangan ada spasi juga untuk file namanya. Oke, karena saya sudah save as, jadi saya tidak perlu lagi. Saya punya data 1, data 2, dan data 3 ini. Data 1 ini terdiri dari Y, X1, X2, dan X4. Jadi semuanya ini adalah data kontinu ya. Semuanya ini adalah data kontinu. Baik, mari kita coba di regresi ini. Browse file, kita klik, kemudian kita ke file yang tadi saya simpan di flash disk nih. Kemudian ada data 1, ini yang terlihat adalah CSV ya, CSV filenya. Data 1. Nah, dia akan membaca, dia langsung reviewnya gitu ya. Kemudian kita pilih dependent variabelnya sudah Y, kemudian independent variabelnya kita pilih saja X1, X2, dan X4 gitu. Jadi aplikasi ini sebelum saya klik run ada asumsi klasiknya berupa linearitas, homoskedastisitas, normalitas, multikolonial, dan Darwin-Watson-nya. Dan untuk bagi kalian yang regresi berganda tidak perlu melakukan polynomial terms, dan untuk test size-nya ini juga 0 saja. Test size ini kalau di Python biasanya ada test size. Itu biasanya lebih ke arah untuk time series sih biasanya. Misalnya Anda teman-teman punya data 100 gitu. Jadi untuk test size itu biasanya kita diminta mau berapa persen dari 100 gitu. Jadi test size-nya itu
misalnya 80%, berarti dari data 1 sampai data 80 itu digunakan untuk test size-nya. Sedangkan 80 sampai 9 sampai 100 itu digunakan untuk, kayaknya kebalik ya, bukan, yang tes size itu yang 80 ke 100, sedangkan yang 1 sampai 80 itu digunakan untuk menghitung modelnya gitu. Jadi yang dihitung misalnya test size-nya adalah 20%, artinya dari 80 ke 100 itu nanti akan disimpan datanya, disimpan dulu. Jadi yang diolah untuk menggantikan model itu mendapatkan model itu dari 1 sampai 80. Nah, ketika udah dapat modelnya, itu nanti model itu diuji dari data 81 ke 100, kemudian dihitung sum errornya. Biasanya untuk time series atau untuk forecast. Nah, karena kalau di regresi berganda itu tidak mengandung seperti itu, jadi dibiarkan saja 0 gitu maksud saya. Kita klik run analysis, hasilnya langsung keluar. Nah, ini output, biar enak nih sebelah kanan ya. Nah, output regresi yang untuk SPSS adalah ini. Metodenya adalah enter, kemudian summary. R square di sini adalah 0,804. Ini adalah sama, R square-nya 0,804. Kemudian R square adjusted-nya 0,795. Di sini juga sama 0,795. Lanjut, ANOVA. Untuk ANOVA F-nya 88,864, di sini juga sama 88,86. Kemudian lanjut, signifikannya 0,00, artinya uji F-nya oke. Di sini juga probability F statistiknya 5,86 eksponensial pangkat min 23. Jadi 0,000 gitu ya. Sama aja dengan 0,000 juga sama. Kemudian sama berarti intinya ya. Kemudian sum of square-nya ini yang di sini itu ada di bawah. Sum of square-nya itu ada di bawah sini. Sum of square-nya, residualnya itu 114. Ini juga sama, residual 114,689. Kemudian untuk regresi ini agak berbeda, tapi hasilnya juga nggak terlalu jauh. Kalau di SPSS dia digabungkan langsung, dijumlahkan 470, tapi kalau di Python atau di rapid regression ini dipisahkan sudah per koefisien gitu. Jadi yang paling besar X4 468, X2 dan X1. Jadi hasilnya juga sama. Kemudian koefisien regresi ini ya. Koefisien bisa lihat di atas, bisa lihat di bawah kalau di rapid. Bisa lihat apa nih? Ada 0,006 X1, 0,006, 0,003 X2, 0,03 dan X4 0,784. 0,784, interceptnya min 1,2312 sama. Yang signifikan adalah X4 dan koefisien atau intercept. Bisa kita lihat dari sini. P ini ya, P lebih besar daripada T, 0,034. Ini sama 0,034. X4-nya 0,00. Yang ini ya. Oke, jadi simpulannya adalah sama hasilnya dengan yang di SPSS. Cuman kalau di SPSS kan sampai sini aja. Kalau mau uji asumsi klasik satu persatu lagi kita prosesnya gitu. Tapi kalau di rapid regression ini sudah langsung semua di bawahnya yang tidak ada. Nih. Assumption checks. Kalau begini tandanya berarti linearitasnya terpenuhi karena dia membentuk garis linear antara actual value dan predicted value. Jadi kalau lacak dia berarti tidak memenuhi linearitas, tapi ini memenuhi karena membentuk pola garis. Ini terbukti dari R square-nya besar. R square-nya besar tadi nih, R square-nya 0,804 atau 80%. Kemudian homoskedastisitas tinggal kita lihat aja garis merahnya ini. Kalau dia ada angka 0, berarti homoskedastisitasnya terpenuhi. Artinya variansnya tidak banyak gitu ya, kecil. Dan normalitas ceknya juga ini normalitasnya ya, residunya, kemudian ini garis linearitasnya atau garis modelnya,
dia tidak terlalu banyak yang bergerak menyimpang dari garis merahnya, artinya residualnya juga normal. Ini tinggal dibaca aja hasilnya. Residualnya normal, Shapiro-Wilk test p-value-nya 0,2699. Apa itu Shapiro-Wilk test p-value? Kan tinggal dibaca aja, dia suatu uji tes yang menguji untuk hasilnya normal atau tidak. Untuk multicollinearitas checknya ternyata di konstanta ada VIF-nya di atas 10, artinya ini ada multicollinearitasnya. Jadi kita bisa lihat konstantanya punya korelasi yang kuat gitu ya terhadap nilai Y-nya. Jadi mungkin saja kita perlu menambah variabel kalau kayak seperti ini. Kemudian Durbin-Watsonnya tidak ada autokorelasi karena Durbin-Watsonnya berada di tengah-tengah. Kalau kita ngelihat kayak gini kita enak ya. Problemnya ada di multicollinearitas. Uji asumsi klasiknya yang lainnya terpenuhi. Oke, untuk contoh pertama kita beri kesimpulan bahwa sama persis. Kemudian untuk data yang kedua ini perbedaannya adalah saya menambahkan data X5 sebagai data dummy. Data dummy itu data 0, 1 yang bentuknya nominal. Jadi tidak ada 0 dan 1 ini tidak ada tingkatan ya, kayak laki-laki dan perempuan gitu yang dia harus kesetaraan gender gitu lah istilahnya ya. Jadi tidak ada istilah 1 itu lebih besar atau lebih tinggi daripada 0. Apakah hasilnya sama atau tidak ketika kita masukkan ke dalam rapid regression dan SPSS? Mari kita coba. Hasilnya juga udah ada di SPSS, yaitu yang kedua, yang ini nih. Yang ini. Jadi ada X1, X2, X4 dan X5. Kemudian kita ganti dulu ya untuk rapid regressionnya, tinggal kita ganti datanya. Untuk data 2 kita open. Data 2. Oke, kalau dia nggak mengubah, tinggal kita refresh. Berarti mungkin sudah terputus dari hostingnya. Kita tunggu sejenak. Aplikasi ini gratis karena dibentuk dari open source. Data 2 open. Oke, kalau sudah berganti data 2 dan ada X5-nya, berarti kita pilih independennya X1, X2, X4 dan X5. Kemudian kita run analisis. Ini penjelasan sama seperti yang tadi. Kita run analisis. Yuk kita bandingkan hasilnya. Variabel merupakan dengan SPSS dengan metode Ether. Kemudian model summary-nya kita lihat R-square-nya 0,838, 0,838, 0,838 cocok ya. Adjusted-nya 0,828, 0,828 oke. Kemudian ANOVA F-nya 83 0,13, F-nya 83,01. 3-nya nggak ada karena dia 2 desimal ya. Kemudian probability-nya juga 0,00 karena ini eksponen pangkat min 24. Signifikannya oke. Sum of square-nya 585, 94, 490 di bawah saya bilang tadi. Yang ini. Residualnya 94. Residualnya 94 nih ya, residu 94 cocok. Regressionnya ya tinggal jumlahkan aja ini dan ini gitu ya. Hampir mendekati 500. Di sini juga sama. Hampir mendekati 500, 490. Kan ini 60 ditambah 2 aja udah 80-an kan. Tambah-tambah yang lain mungkin ada berbeda dikit tetapi tidak sampai 10 perbedaannya 10 satuan. Kemudian koefisien ini X1 nya 0,17, kita pakai yang tabel yang di bawah aja, yang ini sama sih nilainya ya,
koefisien dengan yang ini juga sama. Bahkan kalau di sini kita bisa ngelihat dari normalitasnya, kalau kita pakai skewness atau kurtosis ini tentang itu ya, tentang eh, sebaran normalnya, normal atau tidak, dia harus berada di range 0, nggak perlu jauh-jauh. Kalau skewness, kurtosisnya juga harus kecil, 3 kalau nggak salah, 3 atau 5 batasnya gitu ya, saya lupa. X1 0,0172, 0,017, oke. X2 min 0,01, min 0, X2 min 0,001 sama. X4 783, 7826 kalau dibulatkan 83. Kemudian X5 min 1114, 1 min 113. Kemudian P value nya adalah ini, yang signifikan X4 dan X5. X4 dan X5 sama ya. Nah, kalau untuk SPSS cuma sampai sini, cuman running outputnya saja. Tapi kalau rapid regression ini kita langsung pakai assumption checks-nya. Ini linear, sudah oke. Kemudian homoskedastisitasnya, garisnya lurus di 0, sudah oke. Normalitasnya juga oke, terbukti di residual or normal. Kemudian multikolinearitasnya masih ada di koefisien konstanta. Multikolinearitas di titik untuk konstanta gitu ya. Tetapi ini bisa diperdebatkan juga karena teori multikolinearitas itu kan antara variabel ya, tidak melibatkan konstanta. Jadi kalau dilihat dari sini kan tidak ada variabel yang saling berhubungan secara kuat gitu. Tapi konstantanya ini masih ada problem nih, kenapa VIF-nya masih besar gitu. Karena kalau multikolinearitas kan biasanya kita mengeliminir variabel, sedangkan ini kita nggak tahu apa yang mau dieliminir karena konstanta itu tidak jelas dia berkaitan dengan mana. Biasanya kalau multikolinearitas itu ada dua yang di atas 10, misalnya X1 sama X2 atau X1 sama X4, berarti salah satu harus dihilangkan gitu. Ini bisa diperdebatkan. Kalau menurut saya ini sebenarnya sudah oke, karena konstantanya tidak perlu memang prosesnya begitu, tidak ada multikolinear untuk variabel-variabel yang lain. Tetapi kalau mau lebih advance lagi, baiknya ditambah variabel. Oke, untuk data yang kedua ini fix ya, sudah sama dengan hasil SPSS meskipun menggunakan dummy ya. Cara membaca dummy itu seperti apa sudah saya jelaskan di blog agungbritanto.com, di search aja dummy, ada di situ penjelasannya. Bernapas dulu. Oke, selanjutnya untuk data yang ketiga. Data yang ketiga ini bedanya apa? Bedanya adalah saya tambahkan data X4 ini adalah data dummy, kemudian X3 nya ini adalah data ordinal. Kalau data ordinal itu data yang bertingkat, misalnya 1 sampai 5, berarti 5 itu memang lebih besar dibandingkan 1, punya tingkatan kayak sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Berarti SMA itu kan nilainya 3, SMP 2 atau 1, contoh ya. Jadi seperti itu. X3 nya ini adalah data ordinal, X4 adalah data tadi nominal. Sedangkan variabel ini saya ganti gitu. Kalau tadi kan linearnya sudah oke ya. Kalau ini saya randomnya lebih tinggi lagi. Ini data yang sangat berbeda. Kita coba. Ini output SPSS juga sudah ada di sini, yang ini X1, X2, X3 dan X4. Yuk kita ganti datanya. Kita browse data 3, open. Kalau nggak mau ganti berarti memang sudah terputus dari hostingnya, kita refresh saja. Itu ya, jadi rapid regression, kita mau mengecek data regressionnya secara cepat. Data 3, kemudian pilih variabelnya, langsung di run, keluar langsung. Oke, kita cek. Ini ya, R-square-nya mendadak langsung anjlok karena datanya memang data yang berbeda, sangat berbeda. Kita cek R-square-nya 0,062,
0,062 oke. Adjustednya 0,003 oke. Standar error of estimate-nya nggak ada kalau di sini ya. Standar error of estimate saya malah nggak. Oh, ini ada nih. Standard error assume that covariance matrix errors correct as well. Oh, 2,39 kah? Bukan ya. Standar error nggak ada di sini memang datanya. Atau yang di sini coba berapa itu? 1114 kali. Tapi kan harus dijumlahin ya. Belum, nggak ada juga standar errornya. Oke, kita lanjut ya. Kenapa saya nggak memperhatikan standar error of estimate? Karena standar error of estimate ini biasanya tidak dipakai ketika di dalam pembahasan. Untuk model summary ini biasanya dipakai adalah R-square dan adjusted R-square-nya. ANOVA F ini penting, 1,052 ini yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. 1,052 cocok sama, kemudian signifikannya 0,388. 0,388 oke. Kemudian sum of square ini juga penting kalau kalian menghitung secara manual. Sum of square ini sangat berarti gitu ya. Ini adalah penjumlahan dari kuadratnya. Regressionnya mana tadi? Di sini di ANOVA table. Residualnya panjang ini 7904873. Di sini 79048 sama ya. Kita lewati saja p value, ada koefisien di sini langsung. Koefisien p value-nya yang signifikan hanya konstanta, yang lain tidak. Yang paling tinggi adalah x4 7,36. Samakah 7,36? Interceptnya sama. Oke, jadi mau variabel continue, mau variabel discontinue, atau variabel dummy, atau variabel ordinal, itu hasilnya sama dengan output SPSS. Jadi jangan ragu untuk menggunakan ini ya. Assumption check-nya ini tidak linear. Linearitasnya ini contohnya nggak linear karena dia tidak membentuk garis linear. Ini terbukti dari nilai R-square-nya kecil. Kalau nilai R-square-nya kecil, cenderung pasti linearitasnya seperti ini, acak. Homoskedastisitasnya kita lihat, tapi kalau homoskedastisnya oke, masih variansnya masih sama, nggak terlalu naik turun gitu ya, berfluktuatif gitu, tidak. Tapi residualnya nggak normal, terutama di bagian tengah nih, dia terlalu banyak, simpangannya terlalu jauh gitu ya, nggak normal. Kemudian untuk multikolinearitasnya konstantanya juga masih tinggi. Tapi seperti yang saya bilang tadi, ini masih bisa didebat lagi hasil ini. Karena multikolinearitas teorinya adalah antar variabel, bukan konstanta. Oke, terima kasih kalian teman-teman sudah menyimak. Jadi ini software saya Rapid Regression yang dikembangkan oleh saya dan teman-teman lain yang dalam satu tim. Kita juga membutuhkan aplikasi ini. Jadi kalau lagi presentasi nih, kalau lagi lagi meeting gitu ya, kita kan sebenarnya ada software yang kita berbayar gitu ya, tetapi terkadang juga kita tidak membawa laptop gitu ya, kita tidak membawa perangkat laptop, lagi seminar atau apa gitu, atau lagi ketemu klien, ketemu rekan kerja, ya udah tinggal buka aja web ini agungbudaysantoso.com /regresi, atau buka aja, kemudian di aplikasi ini ada Rapid Regression gitu. Jadi cepat dan akurat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.